Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kadang Persatuan di mana berada. Senang sekali kita bisa bersapa dengar kembali di acara konsultasi hukum kerjasama Radio Persatuan dan LKBHUI atau Lembaga Konsultasi Badan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan siang hari ini ada satu tema menarik untuk kita kulik ya. Dikasih nama optimalisasi beracara perdata melalui e-court di pengadilan. Nah, apa itu tentang optimalisasi beracara perdata melalui e-court di pengadilan, dan kita akan nanti juga tanya-tanya yang mana narasumber kita sudah datang di studio Radio Satuan. Ada dua, beliau adalah yang pertama Dr. Bambang Sutioso SHM HUM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan juga Mas Rifki Alfian Wicaksono SH ya, dari LKBHUI ya. Dr. Bambang ini adalah selaku dosen dari Universitas Islam Indonesia Jakarta dan juga direktur dari LKBH ya Pak. Sebelumnya Ya. Alhamdulillah. Dan ini tema yang menarik ini tentang e-court ya, tentang sebetulnya di di media online ya, mungkin seperti kasarnya seperti itu ya Pak. Dan tunggu, kita ingat jadi waktu ada wabah COVID ya Pak ya. Dan Kadang Persatuan di era digital kali ini sistem peradilan terus bertransformasi untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan transparan ya. Dan salah satu inovasi yang signifikan adalah penerapan e-court, yaitu sebuah sistem peradilan elektronik yang mengintegrasikan berbagai proses hukum secara online. Dan melalui e-court ini masyarakat dapat mengakses layanan peradilan dengan lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, nanti kita akan tahu lebih banyak tentang hal ini ya, dan Anda pun Kadang Persatuan di rumah bisa ikutan ambil bagian melalui telepon live-nya Persatuan di 0274 367434 atau WhatsApp-nya Radio Persatuan di 0899 0088 secara live ya. Dan mungkin Pak Bambang, ini yang ditanya masyarakat ya, apa itu e-court sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya dan juga mungkin dasar hukumnya seperti apa Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Jojo. Jadi masyarakat terutama pencari keadilan sangat penting ya untuk bisa memahami tentang perkembangan progres dunia peradilan sekarang ini. Jadi pada prinsipnya orang-orang yang merasa hak dan kepentingan keperdataannya dirugikan, mereka bisa menyelesaikan perkaranya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Nah, ketika mereka menghendaki penyelesaian melalui jalur litigasi, ada pilihan untuk beracara. Bisa beracara secara konvensional, secara biasa, sebagaimana mereka langsung ya berperkara di pengadilan. Tapi sekarang juga ada opsi pilihan bahwa pencari keadilan juga bisa berbicara secara online. Nah, untuk berbicara secara online ini, kebetulan Mahkamah Agung sudah memberikan satu wadah berupa regulasi melalui peraturan Mahkamah Agung. Nah, peraturan Mahkamah Agung itu yang dikeluarkan pertama adalah peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Nah, perma ini mengatur tentang administrasi peradilan secara elektronik. Nah, kemudian setelah itu Mahkamah Agung mengeluarkan perubahan dengan munculnya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Nah, peraturan ini tidak hanya mengatur administrasi perkara saja, tapi juga ditambah juga administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dan terakhir Mahkamah Agung mengeluarkan namanya Perma nomor 3 tahun 2022. Ini terkait dengan perubahan perma sebelumnya. Nah, memang tadi sudah sampaikan bahwa proses penyelesaian perkara melalui online ini tentunya proses perkara yang diharapkan bisa mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena proses-proses penyelesaian perkaranya itu semuanya dilakukan secara online. Jadi mulai dari pendaftaran perkara, e-filing. Jadi daftarnya nanti melalui sistem, namanya sistemnya e-court. Ya, yang disiapkan oleh Mahkamah Agung. Jadi saat mendaftar e-filing itu mereka juga mendaftarnya online. Nah, memang untuk bisa mendaftar untuk beracara secara online, maka yang mendaftar itu juga harus punya akun terlebih dulu. Jadi harus punya akun online terkait e-court. Nah, kebetulan saya sudah punya akun online untuk beracara melalui e-court.
Jadi caranya bagaimana? Caranya mudah sebenarnya bagi advokat ya, sekarang juga bisa kurator, itu bisa datang ke kantor pengadilan tinggi setempat. Ya, nanti di sana mendaftarkan, mengisi form dan sebagainya. Lampirannya apa? Nah, lampirannya dilampirkan itu antara lain kartu advokat, kemudian juga berita acara penyumpahan, termasuk juga kartu identitas. Ya. Setelah itu nanti akun e-code-nya diverifikasi, nanti bisa dimunculkan. Ya. Sehingga baru bisa beracara melalui online. Itu pendaftaran. Ya. Yang kedua, di samping pendaftaran melalui sistem namanya e-filing, juga bisa melakukan pembayaran secara online, secara elektronik. Itu namanya e-payment. Oke. Jadi setelah daftar, ya, nanti akan ada verifikasi dan sebagainya. Nanti akan muncul, ya, kemana dia harus membayar. Jadi dalam hal ini kan kerjasama dengan bank pemerintah. Yang bank pemerintah akan mengeluarkan semacam virtual account. Nah, itu melalui situ. Nah, nanti setelah membayar, nanti ada notifikasi sudah membayar. Nah, setelah membayar itu sendiri, kemudian nanti akan keluar nomor registrasi perkaranya. Perkara nomor berapa dan sebagainya akan keluar setelah ada pembayaran perkara. Kemudian tahap berikutnya, majelis hakim nanti akan melakukan pemanggilan. Kalau konvensional pemanggilannya kan langsung disampaikan ke alamat yang bersangkutan. Tapi kalau secara online itu pemanggilannya juga secara online. Ya, ini namanya e-summon. Ya, jadi pemanggilannya juga online. Nah, pemanggilannya melalui apa? Nah, salah satunya adalah melalui surat elektronik atau email yang sudah terverifikasi. Jadi harus didaftarkan ya, emailnya itu yang sudah terverifikasi di situ. Okay. Dan sekarang dalam perkembangan juga ternyata tidak hanya melalui surat elektronik, juga bisa melalui messaging service ya, atau sekarang mungkin SMS lah seperti itu. WA mungkin? Artinya itu yang sudah terverifikasi juga. Jadi semuanya harus terverifikasi di sistem. Itu seperti itu. Jadi lebih memudahkan. Paling tidak dari biaya pemanggilan itu kan sangat-sangat murah dan pasti cepat sekali sampainya. Tidak sampai 1 menit sudah sampai kan kalau pesan begitu. Kalau dulu kan cukup lama itu. Ya, jadi lebih simpel, lebih sederhana gitu. Mungkin halnya juga mengandung kelebihan dan kelemahan itu seperti apa. Jadi nanti para pendengar bersatu bisa tanya-tanya di sini melalui telepon live-nya Persatu di 36744 dan juga hal lainnya tentang tema kita kali ini tentang optimalisasi beracara perdata melalui e-court di pengadilan. Dan kita akan lanjutkan satuan untuk menikmati pesan berikut ini, jangan kemana-mana.